Saat sarapan, suamiku dengan santai bilang, "Kamu gak cukup istimewa buat jadi istriku. Aku bisa dapat wanita yang lebih cantik dan kaya." Aku cuma senyum dan jawab, "Oke, sana cari yang lebih istimewa." Dan detik itu juga, aku tarik kembali DP rumah 500 juta dan batalkan pesanan mobil sport yang dia pamerkan ke teman-temannya. Mari kita lihat seberapa istimewa hidupnya tanpa uangku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara di ruang makan terasa jauh lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai menyelinap masuk melalui celah gorden jendela. Aroma nasi goreng kampung yang baru saja matang menguar di udara, bercampur dengan wangi kopi hitam yang masih mengepul panas di atas meja. Riana, dengan gamis berwarna biru laut yang sederhana dan hijab senada yang menutupi dada, meletakkan piring berisi sarapan di hadapan suaminya, Firman. Ia melakukan semuanya dengan gerakan yang tenang dan terukur, sebuah rutinitas yang telah ia jalani selama 5 tahun pernikahan mereka dengan penuh pengabdian. Namun, pagi ini ada ketegangan yang menggantung tebal di udara, sebuah firasat buruk yang membuat detak jantung Riana terasa sedikit lebih cepat dari biasanya. Firman duduk di ujung meja dengan kemeja kerja yang sudah rapi, namun wajahnya tertekuk masam. Ia menatap piring nasi goreng di hadapannya dengan tatapan mencemooh, seolah makanan itu adalah benda yang menjijikkan. Tanpa menyentuh sendoknya, Firman mendengus kasar. Suara dengusan itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang makan yang sunyi. Riana duduk di kursi seberangnya, mencoba tersenyum lembut untuk mencairkan suasana yang kaku. Ia bertanya dengan suara pelan apakah kopi yang dibuatnya sudah pas atau belum, namun pertanyaan itu diabaikan begitu saja oleh suaminya. Firman justru menyandarkan punggungnya ke kursi dengan kasar, melipat kedua tangannya di depan dada, dan menatap Riana dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan penuh cinta seperti dulu, melainkan tatapan merendahkan yang membuat Riana merasa kerdil. Firman mulai berbicara dengan nada datar namun tajam, mengatakan bahwa ia sudah muak dengan semua kesederhanaan ini. Ia mengeluh tentang menu sarapan yang itu-itu saja, tentang suasana rumah yang membosankan, dan akhirnya keluhan itu merambat pada penampilan Riana. Firman berkata bahwa teman-temannya di kantor sering membicarakan istri-istri mereka yang modis, yang bisa diajak pergi ke pesta perusahaan dengan gaun-gaun malam yang indah dan terbuka, sementara ia harus puas dengan istri yang menurutnya kaku dan tertutup kain lebar. Riana hanya diam mendengarkan. Tangannya meremas ujung taplak meja di bawah sana, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu siapa yang meracuni pikiran Firman. Lucky, sahabat Firman yang mulutnya manis namun berbisa, dan tentu saja Ibu Widi, ibu mertuanya yang selalu merasa Riana tidak cukup baik untuk anak kebanggaannya. Puncaknya adalah ketika Firman menyebut sebuah nama yang belakangan ini sering terdengar samar-samar. Firman membandingkan Riana dengan Risma. Dengan mata berbinar, Firman menceritakan betapa hebatnya Risma. Ia menggambarkan Risma sebagai wanita karir yang sukses, cantik, wangi, dan berpikiran modern. Firman menekankan bahwa ayah Risma adalah seorang pengusaha tambang batu bara yang sangat kaya raya, dan Risma adalah pewaris tunggal yang cerdas. Kata-kata Firman semakin menyakitkan ketika ia mengatakan bahwa Risma bisa memberikan masa depan yang cerah baginya. Sebuah loncatan karir yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh Riana yang hanya seorang wanita rumahan. Firman menatap mata Riana lurus-lurus dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. Ia berkata bahwa teman-teman dan keluarganya benar, bahwa Riana tidak cukup istimewa untuk menjadi istrinya. Ia dengan sombong berkata bahwa ia bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih cantik, lebih kaya, dan lebih segalanya daripada Riana. Ia merasa dirinya pantas mendapatkan yang terbaik, dan Riana bukanlah yang terbaik itu. Riana terdiam sejenak. Hening menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Rasa sakit menghantam dadanya, namun anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit itu dengan cepat berganti menjadi rasa kebas, dan kemudian berubah menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Riana menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap balik mata suaminya tanpa rasa takut. Senyum tipis yang misterius terukir di bibirnya. Dengan suara yang sangat tenang, stabil, dan tanpa getaran sedikitpun, Riana menjawab tantangan suaminya. Ia berkata, jika memang Firman merasa bisa mendapatkan yang lebih baik, maka silakan cari wanita yang lebih istimewa itu. Riana mempersilakan suaminya untuk pergi mengejar mimpi dan ambisinya yang setinggi langit itu. Firman tampak terkejut sesaat dengan reaksi Riana yang tidak histeris seperti dugaannya. Ia mengira Riana akan menangis, memohon, atau bersujud di kakinya agar tidak ditinggalkan. Namun, melihat ketenangan Riana,
ego Firman justru semakin tersulut. Ia merasa ditantang. Ia tertawa meremehkan, berdiri dari kursinya, dan mengambil tas kerjanya. Sebelum melangkah pergi, ia sempat berkata bahwa Riana pasti akan menyesal karena telah melepaskan pria sesukses dirinya. Pintu depan dibanting keras, meninggalkan Riana sendirian di ruang makan yang luas itu. Setelah suara mobil Firman menjauh dan menghilang di tikungan jalan, Riana tidak beranjak untuk membereskan meja makan. Ia masih duduk di sana, namun aura kelembutan yang tadi ia tampilkan perlahan memudar, berganti dengan aura ketegasan seorang pemimpin. Riana mengeluarkan ponsel pintar dari saku gamisnya. Jari jemarinya dengan lincah membuka daftar kontak dan mencari sebuah nomor khusus yang diberi nama asisten pribadi. Riana menempelkan ponsel ke telinganya. Begitu sambungan terhubung, nada bicaranya berubah menjadi sangat otoriter dan penuh wibawa. Sangat berbeda dengan nada bicara istri penurut yang ia tunjukkan pada Firman beberapa menit lalu. Ia memberikan instruksi yang jelas dan padat. Perintah pertamanya adalah membatalkan pesanan 1 unit mobil sport keluaran terbaru, yang rencananya akan ia berikan sebagai kejutan ulang tahun untuk Firman bulan depan. Mobil itu sudah ia pesan secara khusus dengan warna favorit Firman, namun kini, mobil itu tidak lagi memiliki pemilik. Tidak berhenti di situ, Riana melanjutkan perintahnya. Ia meminta asistennya untuk segera menghubungi pihak pengembang perumahan elit Cluster Emerald. Riana memerintahkan penarikan kembali uang muka atau down payment sebesar 500 juta rupiah, yang sudah ia bayarkan minggu lalu, untuk pembelian rumah mewah impian Firman. Rumah itu rencananya akan menjadi hadiah ulang tahun pernikahan mereka, sebuah bukti cinta Riana yang tulus. Namun, Riana sadar bahwa cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Ia menegaskan kepada asistennya untuk memastikan uang itu kembali ke rekening pribadinya hari itu juga, tanpa ada potongan. Riana juga meminta pemblokiran akses kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Firman. Kartu itu terhubung langsung dengan rekening utama Riana yang saldonya hampir tak terbatas. Rekening yang bersumber dari warisan keluarga Darmawan, identitas asli Riana yang selama ini ia sembunyikan demi mencari ketulusan cinta. Ternyata, ketulusan itu tidak pernah ada pada diri Firman. Setelah menutup telepon, Riana menatap piring nasi goreng yang sudah dingin di hadapannya. Ia berdiri, membawa piring itu ke tempat sampah, dan membuang isinya tanpa ragu. Seperti itulah ia akan membuang perasaannya pada Firman. Hari ini, ia bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah Riana Darmawan, dan permainan baru saja dimulai. Matahari sudah tinggi ketika Firman memarkirkan mobil kantornya di pelataran parkir, sebuah restoran mewah bergaya Eropa di pusat kota. Perasaannya sedang melambung tinggi, sisa-sisa pertengkarannya dengan Riana pagi tadi sudah ia lupakan sepenuhnya. Di benaknya kini hanya ada bayangan masa depan yang cerah, hidup bergelimang harta, dan dikelilingi kemewahan. Ia merasa langkah yang diambilnya sudah tepat. Meninggalkan Riana yang membosankan demi mengejar Risma adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia merapikan jasnya di kaca spion, memastikan penampilannya sempurna, lalu melangkah masuk ke dalam restoran dengan dagu terangkat tinggi. Di salah satu meja sudut yang memiliki pemandangan taman, Risma sudah menunggu. Wanita itu tampak berkilauan. Rambutnya ditata dengan gaya gelombang besar. Wajahnya dipoles riasan tebal yang menonjolkan kecantikannya, dan ia mengenakan gaun pendek bermerek yang memperlihatkan kulitnya. Di atas meja, tergeletak sebuah tas tangan dengan logo desainer ternama yang sangat mencolok. Firman menghampiri Risma dengan senyum lebar, merasa bangga bisa memiliki wanita secantik ini. Risma menyambutnya dengan manja, cipika-cipiki yang dibuat-buat, dan langsung melancarkan serangannya. Tanpa basa-basi, Risma mulai bercerita tentang bisnis ayahnya, sang raja tambang batu bara di Kalimantan. Ia bercerita dengan sangat meyakinkan tentang kapal-kapal tongkang yang mengangkut ribuan ton batu bara setiap harinya, tentang keuntungan perusahaan yang mencapai miliaran rupiah per bulan, dan tentang betapa ayahnya sedang mencari sosok menantu yang bisa dipercaya untuk memegang kendali perusahaan. Risma pandai memainkan emosi Firman. Ia menyentuh tangan Firman, menatap matanya dalam-dalam, dan bertanya kapan Firman akan meresmikan hubungan mereka. Ia mendesak Firman untuk segera menceraikan Riana, menyebut Riana sebagai penghalang bagi kesuksesan mereka berdua. Risma berkata bahwa ayahnya tidak akan setuju jika calon menantunya masih terikat dengan wanita desa yang tidak selevel. Firman yang mabuk kepayang mengangguk-angguk setuju. Ia berjanji akan segera mengurus perceraiannya. Ia bahkan mulai membual tentang prestasinya di kantor, melebih-lebihkan jabatannya, berusaha mengimbangi cerita kemewahan Risma. Ia tidak tahu bahwa semua cerita Risma adalah dusta belaka. Tas bermerek yang ada di meja itu adalah barang tiruan kualitas super. Baju yang dipakainya adalah hasil pinjaman, dan cerita tentang tambang batu bara hanyalah skenario yang sudah dihafal Risma di luar kepala untuk menjerat laki-laki bodoh yang gila harta seperti Firman.
Risma sebenarnya hanyalah seorang penipu ulung yang terlilit utang judi online yang menumpuk, dan ia melihat Firman sebagai jalan keluar instan untuk melunasi utang-utangnya. Risma kemudian merajuk, mengatakan bahwa ia sedang sedih karena kartu kredit limit tanpa batas dari ayahnya tertinggal di mobil sportnya yang sedang diservis. Ia berkata ada sebuah tas edisi terbatas di butik sebelah restoran yang sangat ia inginkan sebagai hadiah perkenalan bisnis mereka. Firman, yang ingin membuktikan bahwa ia mampu dan selevel dengan Risma, dengan gagah berani menawarkan diri untuk membelikan tas tersebut. Setelah makan siang yang mewah dengan menu-menu yang nama-namanya sulit diucapkan dan harganya selangit, mereka beranjak ke butik tersebut. Risma memilih sebuah tas kecil dengan harga puluhan juta rupiah. Firman menelan ludah melihat label harganya, namun gengsi menahannya untuk mundur. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu tambahan yang diberikan Riana setahun lalu, yang selama ini selalu ia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya yang melebihi gaji. Firman menyerahkan kartu itu kepada pelayan butik dengan gaya sok kaya, sambil melirik Risma untuk memastikan wanita itu melihat betapa hebatnya dia. Pelayan butik memasukkan kartu ke mesin EDC, menunggu beberapa saat, lalu mengerutkan kening. Pelayan itu mencoba sekali lagi, namun hasilnya sama. Dengan sopan namun suara yang cukup terdengar jelas, pelayan itu mengembalikan kartu tersebut kepada Firman dan mengatakan bahwa transaksinya ditolak oleh bank penerbit. Wajah Firman seketika memerah padam. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia mencoba tertawa canggung, mengatakan bahwa mungkin chip kartunya rusak atau ada kesalahan sistem. Ia meminta pelayan mencoba lagi, namun hasilnya tetap nihil. Risma yang berdiri di sampingnya mulai mengubah ekspresi wajahnya. Senyum manisnya berubah menjadi tatapan menyelidik dan sedikit sinis. Ia bertanya dengan nada yang menyengat hati, bertanya apakah seorang CEO perusahaan besar seperti Firman bisa kehabisan limit. Pertanyaan itu menohok harga diri Firman. Ia panik. Ia tidak mungkin mengakui bahwa ia tidak punya uang. Ia tidak boleh terlihat miskin di depan calon istri miliardernya. Di tengah kepanikan itu, Firman meminta izin ke toilet sebentar. Di dalam bilik toilet yang tertutup, dengan tangan gemetar hebat, ia mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menelepon Riana, namun nomornya tidak bisa dihubungi. Ia mengecek aplikasi mobile banking, dan betapa terkejutnya ia melihat status kartu kreditnya. Blocked by user. Amarah dan kebingungan bercampur jadi satu. Riana telah memblokirnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk marah sekarang. Risma menunggu di luar. Demi menyelamatkan wajahnya, Firman melakukan hal yang paling bodoh. Ia mengunduh 3 aplikasi pinjaman online sekaligus. Dengan tergesa-gesa ia mengisi data diri, memfoto KTP, dan menyetujui bunga yang mencekik leher demi mendapatkan pencairan dana instan. Dalam waktu 15 menit, uang pinjaman itu masuk ke rekening gajinya. Firman keluar dari toilet, menghela napas lega seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Ia membayar tas itu menggunakan debit dari rekening gajinya yang kini terisi uang panas. Risma kembali tersenyum manis, memeluk lengan Firman, memuji kedermawanannya. Firman tersenyum bangga, namun jauh di lubuk hatinya, ada batu besar yang mulai menindih. Ia baru saja menggali lubang pertama menuju kehancurannya sendiri, demi sebuah tas palsu untuk seorang wanita palsu. Mobil sedan hitam milik Firman berhenti perlahan di depan sebuah rumah sederhana yang asri dengan cat dinding berwarna krem yang mulai memudar termakan cuaca. Pagar besi yang sedikit berkarat berderit saat Firman mendorongnya terbuka, mempersilakan Risma untuk masuk ke dalam halaman rumah ibunya, Ibu Widi. Hari itu Firman sengaja membawa Risma berkunjung untuk meminta restu sekaligus pamer kepada ibunya, bahwa ia telah menemukan sosok wanita yang jauh lebih berkelas dibandingkan istrinya sekarang. Risma turun dari mobil dengan gaya anggun yang sudah dilatihnya berjam-jam di depan cermin. Ia mengenakan gaun terusan berwarna merah marun yang mencolok, sepatu hak tinggi yang mengetuk keras di atas ubin teras, dan kacamata hitam besar yang bertengger di atas kepalanya. Di tangannya, ia menjinjing sebuah bungkusan kertas tebal berwarna emas dengan pita besar, sebuah properti wajib yang sudah ia siapkan untuk memuluskan sandiwaranya hari ini. Firman menggandeng tangan Risma dengan bangga, seolah ia sedang membawa seorang putri raja yang baru saja turun dari singgasana. Ia mengetuk pintu rumah dengan irama yang riang, tidak sabar melihat reaksi ibunya yang selama ini selalu mengeluh tentang penampilan Riana yang dianggap terlalu kaku dan tidak bisa dibanggakan di depan tetangga. Pintu terbuka dan muncullah Ibu Widi dengan daster batiknya. Wajah wanita parubaya itu seketika berbinar cerah saat melihat siapa yang datang. Matanya langsung tertuju pada penampilan Risma yang berkilauan, menyapu pandangan dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh kekaguman. Firman segera memperkenalkan Risma sebagai rekan bisnis yang sangat sukses, anak dari pemilik tambang batu bara yang sering ia ceritakan.
Tanpa menunggu lama, Ibu Widi langsung menyambut Risma dengan pelukan hangat yang berlebihan, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan kepada Riana selama 5 tahun terakhir. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit namun rapi. Risma dengan gerakan teatrikal menyerahkan bungkusan emas yang dibawanya. Ia berkata dengan nada merendah yang dibuat-buat bahwa itu hanyalah oleh-oleh kecil, sebuah selendang sutra impor yang ia beli saat perjalanan bisnis ke luar negeri minggu lalu. Ibu Widi membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar karena antusias. Di dalamnya terdapat kain halus bermotif indah. Tentu saja, Ibu Widi yang seumur hidupnya tinggal di pinggiran kota tidak bisa membedakan mana sutra asli dan mana kain sintetis kiloan yang dibeli Risma di pasar grosir dengan harga miring. Bagi Ibu Widi, kemasan mewah dan cerita Risma sudah cukup menjadi bukti keaslian barang itu. Percakapan di ruang tamu itu segera berubah menjadi ajang memuji Risma dan menjatuhkan Riana. Ibu Widi membelai kain pemberian Risma sambil melirik sinis ke arah foto pernikahan Firman dan Riana yang terpajang di dinding. Ia mulai mengeluh panjang lebar. Ia berkata bahwa Riana adalah menantu yang membosankan. Menurutnya, Riana terlalu hemat, jarang berdandan, dan selalu memakai pakaian tertutup yang lebar seperti karung, sehingga membuatnya malu jika harus mengajak Riana ke acara arisan ibu-ibu kompleks. Ibu Widi membandingkan Riana dengan Risma secara terang-terangan di depan wajah mereka berdua. Ia memuji kulit Risma yang mulus, baunya yang wangi semerbak, dan gaya bicaranya yang luwes. Risma menanggapi pujian itu dengan senyum malu-malu kucing yang manipulatif. Ia sesekali melirik perhiasan emas yang dipakai Ibu Widi, gelang-gelang keroncong yang bergemerincing di tangan keriput wanita tua itu. Dalam hati Risma, ia sedang menghitung berapa nilai gram emas itu jika digadaikan. Risma semakin memanaskan suasana dengan berkata bahwa wanita harus bisa menjaga penampilan demi suami, dan ia menyindir bahwa istri yang tidak bisa merawat diri adalah istri yang tidak menghargai kesuksesan suaminya. Di tengah gelak tawa mereka yang merendahkan Riana, ponsel di saku daster Ibu Widi bergetar. Sebuah pesan masuk. Ibu Widi merogoh sakunya dan membuka pesan tersebut dengan malas. Mengira itu hanya pesan promosi operator atau broadcast tidak penting. Namun, nama pengirim di layar membuatnya sedikit terkejut. Itu pesan dari Riana. Ibu Widi membacanya dalam hati. Isinya singkat namun sangat tajam. Riana memberitahukan bahwa mulai bulan ini, transferan rutin sebesar 10 juta rupiah untuk biaya hidup, obat-obatan, dan tagihan listrik rumah Ibu Widi akan dihentikan total. Riana menuliskan alasannya dengan sopan namun menusuk, mengatakan bahwa karena Ibu Widi sudah memiliki calon menantu baru yang jauh lebih kaya raya dan idaman, maka sudah sewajarnya menantu baru itulah yang menanggung semua biaya hidup Ibu Widi mulai sekarang. Riana juga menambahkan bahwa fasilitas mobil jemputan langganan yang biasa mengantar Ibu Widi ke pasar juga sudah dibatalkan per hari ini. Reaksi Ibu Widi sungguh di luar dugaan. Bukannya takut atau khawatir, ia justru mendengus meremehkan dan tertawa kecil. Ia memperlihatkan pesan itu kepada Firman dan Risma sambil menggelengkan kepala. Ia mencemooh Riana yang dianggapnya sedang menggertak sambal. Bagi Ibu Widi, ancaman Riana tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan Risma yang katanya memiliki tambang batu bara. Ibu Widi berpikir picik, 10 juta rupiah dari Riana hanyalah uang receh jika dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan Risma nanti. Ia berkata kepada Risma dengan nada manja bahwa Riana sedang merajuk dan memutus uang belanja, seolah memancing Risma untuk segera menggantikan peran itu. Risma, yang sebenarnya tidak punya uang sepeser pun, tersenyum kaku. Ia menelan ludah dengan susah payah namun, tetap mempertahankan topeng kayanya. Ia berjanji manis akan membelikan apa saja untuk Ibu Widi nanti setelah urusan bisnisnya selesai, sebuah janji kosong yang membuat Ibu Widi semakin memujanya dan semakin membenci Riana. Tanpa mereka sadari, di tempat lain, Riana sedang menutup buku rekening yang selama ini membiayai kenyamanan hidup Ibu Widi, benar-benar memutus aliran dana tanpa ada niat untuk menyambungnya kembali. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah Ibu Widi, Firman duduk di sebuah kafe remang-remang yang sepi pengunjung bersama Risma dan Lucky, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Suasana di meja itu terasa berat dan penuh ketegangan, bercampur dengan asap rokok yang mengepul dari mulut Lucky. Di atas meja, Risma menggelar beberapa lembar kertas yang penuh dengan grafik, angka-angka fantastis, dan foto-foto area pertambangan yang entah diambil dari mana. Risma sedang memainkan peran terbaiknya sebagai seorang pebisnis wanita yang sibuk. Dengan suara yang meyakinkan dan penuh percaya diri, ia menjelaskan tentang sebuah peluang investasi emas yang tidak boleh dilewatkan. Ia bercerita bahwa perusahaan ayahnya sedang membuka slot terbatas untuk pemodal luar guna perluasan lahan tambang baru di Kalimantan Timur. Risma menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, 50% dari modal awal akan kembali hanya dalam waktu 1 bulan, dan modal pokok akan dikembalikan utuh setelah 3 bulan. Lucky, pria bertubuh kurus dengan mata yang selalu terlihat liar mencari keuntungan, tampak sangat antusias.
Ia adalah tipe orang yang selalu ingin kaya mendadak tanpa mau bekerja keras. Lucky langsung terjerat oleh bualan Risma. Ia memukul meja pelan, menatap Firman dengan mata melotot, dan mulai memprovokasi sahabatnya itu. Lucky mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mengubah nasib. Ia mengingatkan Firman tentang penghinaan-penghinaan yang mungkin akan dilontarkan Riana jika Firman menceraikannya dalam keadaan miskin. Lucky menekan titik lemah Firman, egonya. Ia berkata bahwa jika Firman ingin membuktikan pada Riana bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan istri, inilah saatnya. Mereka butuh modal 2 miliar rupiah untuk bisa masuk ke dalam slot investasi eksklusif tersebut. Risma menambahkan bumbu penyedap dengan berkata bahwa slot ini hanya tersisa 1 dan akan ditutup besok pagi. Jika Firman tidak mengambilnya sekarang, kesempatan itu akan hilang selamanya diambil oleh investor lain yang sudah mengantre. Firman terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya. 2 miliar adalah angka yang sangat besar baginya, apalagi setelah akses keuangannya diputus oleh Riana. Tabungan pribadinya tidak seberapa, habis untuk gaya hidup hedonisnya selama ini. Namun, bayangan menjadi miliarder baru, membeli mobil sport, dan menampar wajah Riana dengan kesuksesannya begitu menggoda. Otaknya mulai bekerja keras mencari jalan pintas, didorong oleh desakan Lucky dan senyuman menggoda Risma. Akhirnya, sebuah rencana jahat dan nekat muncul di benaknya. Ia teringat pada satu-satunya aset berharga yang bisa ia akses dengan mudah, sertifikat rumah ibunya. Ibu Widi menyimpan sertifikat itu di lemari pakaian tua yang kuncinya selalu ditaruh di bawah taplak meja rias. Firman tahu letaknya karena ia yang dulu membelikan lemari itu. Namun, nilai rumah ibunya paling tinggi hanya 1 miliar rupiah. Ia masih butuh 1 miliar lagi. Setan dalam diri Firman berbisik semakin keras. Sebagai manajer keuangan di kantor cabangnya, ia memiliki akses otorisasi untuk pemindahan dana operasional perusahaan. Biasanya, audit dilakukan setiap akhir bulan, dan sekarang masih awal bulan. Firman berpikir ia bisa meminjam uang perusahaan sebesar 1 miliar rupiah, menyetorkannya ke Risma, dan saat keuntungan cair bulan depan, ia akan mengembalikan uang itu ke kas perusahaan sebelum auditor datang. Tidak akan ada yang tahu, pikirnya naif. Rencana itu terdengar sempurna di telinga orang yang sedang putus asa dan serakah. Lucky menepuk bahu Firman keras-keras, menyemangatinya untuk tidak menjadi pengecut. Risma menatapnya dengan tatapan menantang, seolah berkata bahwa laki-laki sejati adalah yang berani mengambil risiko. Hancur sudah pertahanan moral Firman. Ia mengangguk setuju, menyalami tangan Risma, dan sepakat untuk mentransfer uang itu besok siang. Malam itu juga, Firman mengendap-endap masuk ke rumah ibunya saat Ibu Widi sedang tertidur lelap. Tangannya gemetar hebat saat meraba bagian bawah taplak meja rias, mencari kunci lemari. Jantungnya berdegup kencang seakan mau copot, takut ibunya terbangun. Ketika jari-jarinya menyentuh logam dingin kunci itu, ada rasa bersalah yang menusuk sebentar. Namun segera ia tepis dengan pemikiran bahwa ini semua demi kebahagiaan ibunya juga. Nanti ia akan membelikan rumah yang lebih besar, batinnya menghibur diri. Dengan cepat ia mengambil map hijau berisi sertifikat tanah dan bangunan, memasukkannya ke dalam balik jaketnya, dan keluar dari rumah itu seperti seorang pencuri. Keesokan harinya di kantor, dengan wajah pucat dan tangan berkeringat, Firman melakukan transaksi terlarang itu di depan komputernya. Ia memindahkan dana 1 miliar rupiah dari rekening operasional ke rekening pribadi, lalu mentransfernya bersamaan dengan uang hasil gadai sertifikat rumah ke rekening yang diberikan Risma. Tombol enter ditekan, dan uang itu melayang pergi. Tanpa Firman ketahui, di kantor pusat yang megah di lantai paling atas, Riana sedang duduk menghadap laptopnya. Ia tidak sendirian. Seorang auditor senior kepercayaannya duduk di sampingnya. Mereka melihat pergerakan dana yang mencurigakan itu secara real-time. Sistem keamanan perusahaan yang canggih telah memberikan notifikasi merah begitu Firman melakukan otorisasi di luar kebiasaan. Sang auditor bertanya apakah transaksi itu harus dibatalkan dan Firman langsung ditegur. Riana menatap layar dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya tatapan dingin seorang eksekutor yang sedang melihat terpidana berjalan menuju tiang gantungan. Riana menggeleng pelan. Ia memerintahkan auditor untuk membiarkan transaksi itu berhasil, namun mencatat semua jejak digitalnya sebagai bukti hukum yang sah. Riana berkata biarkan Firman merasa menang sesaat, biarkan dia terbang setinggi-tingginya dengan sayap patah itu, karena semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tubuhnya saat menghantam tanah nanti. Riana membiarkan suaminya menjadi kriminal, karena itulah jalan yang dipilih Firman sendiri. Jebakan telah tertutup sempurna, dan Firman kini resmi menjadi tikus yang terperangkap. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan,
seolah menjadi latar belakang yang sempurna bagi perasaan Firman yang sedang membuncah penuh kemenangan. Hari ini adalah hari yang telah ia tunggu-tunggu, hari pembuktian diri di hadapan dunia, bahwa ia adalah seorang laki-laki sukses yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bayang-bayang istrinya, Rihanna. Firman telah menyewa sebuah area pesta kebun yang cukup luas, tepat di samping kantor pemasaran perumahan elit Cluster Emerald, tempat di mana ia yakin akan segera menerima kunci rumah mewah impiannya. Ia telah mengundang hampir seluruh rekan kerjanya di kantor, beberapa kolega bisnis, dan tentu saja teman-teman lamanya termasuk Lucky. Firman ingin semua orang melihat momen bersejarah ketika ia menerima kunci rumah seharga miliaran rupiah itu. Ia ingin melihat wajah-wajah iri mereka, terutama mereka yang dulu sering berbisik di belakangnya, bahwa ia hanya menumpang hidup pada Rihanna. Hari ini, narasi itu akan berubah total. Firman mengenakan setelan jas terbaiknya yang baru saja ia beli kemarin, tentu saja dengan uang hasil sisa pinjaman online yang masih tersisa sedikit di rekeningnya. Ia merasa gagah, tampan, dan tak terkalahkan. Di sampingnya, Risma berdiri dengan gaun malam berkilauan yang memamerkan lekuk tubuhnya, tersenyum manis kepada setiap tamu yang datang, memainkan peran sebagai calon nyonya rumah yang sempurna. Suasana pesta itu dirancang sedemikian rupa untuk menunjukkan kemewahan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih, dihiasi rangkaian bunga segar yang harum. Pelayan-pelayan berseragam hilir mudik membawa nampan berisi minuman segar dan makanan kecil yang lezat. Musik jazz ringan mengalun dari pengeras suara, menambah kesan elegan acara tersebut. Lucky, yang sudah datang sejak awal, sibuk berjalan ke sana kemari dengan gelas di tangan, membual kepada tamu-tamu lain tentang proyek investasi tambang batu bara yang sedang mereka jalankan. Lucky bercerita dengan suara lantang bahwa sebentar lagi ia dan Firman akan menjadi orang terkaya di lingkaran pertemanan mereka. Tamu-tamu yang mendengar itu hanya mengangguk-angguk kagum. Sebagian merasa iri, sebagian lagi merasa penasaran bagaimana nasib Firman bisa berubah secepat itu dalam waktu singkat. Firman menikmati setiap detik perhatian yang ia dapatkan. Ia membayangkan Rihanna sedang duduk sendirian di rumah yang sepi, mungkin menangis menyesali nasibnya karena telah ditinggalkan suami sesukses dirinya. Pikiran itu membuat senyum di wajah Firman semakin lebar. Ia merasa telah memenangkan pertarungan ego yang selama ini menghantui pernikahannya. Tibalah saat acara puncak yang dinanti-nantikan. Matahari sudah mulai terbenam, digantikan oleh lampu-lampu taman yang temaram dan romantis. Firman naik ke atas panggung kecil yang telah disediakan, memegang mikrofon dengan penuh percaya diri. Ia meminta perhatian seluruh tamu undangan. Suara musik dikecilkan, dan semua mata tertuju padanya. Firman memulai pidatonya dengan kata-kata yang penuh kesombongan terselubung. Ia berterima kasih kepada teman-temannya yang hadir, lalu mulai bercerita tentang kerja keras dan visi masa depannya. Ia menyindir secara halus tentang orang-orang yang tidak mendukung mimpinya, merujuk pada Rihanna, dan memuji Risma setinggi langit sebagai wanita yang membawa keberuntungan dalam hidupnya. Risma yang berdiri di samping panggung, melambaikan tangan layaknya selebriti papan atas. Setelah pidato singkat yang penuh bualan itu, Firman memanggil manajer pemasaran perumahan Cluster Emerald yang kebetulan hadir di sana. Dengan suara lantang, Firman meminta sang manajer naik ke panggung untuk melakukan prosesi serah terima kunci rumah secara simbolis di hadapan para tamu. Firman sudah membayangkan kilatan lampu kamera ponsel teman-temannya yang akan mengabadikan momen kejayaannya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Sang manajer pemasaran, seorang pria parubaya dengan wajah kaku dan profesional, naik atas panggung tanpa membawa kunci replika besar ataupun sertifikat yang diharapkan Firman. Ia hanya membawa sebuah map tipis. Wajahnya tidak menunjukkan keramahan seorang penjual yang baru saja mendapatkan komisi besar, melainkan wajah dingin seseorang yang membawa kabar buruk. Firman, yang masih belum menyadari situasi, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sang manajer tidak menyambut uluran tangan itu dengan antusias. Ia mendekatkan mikrofon ke mulutnya, dan suaranya terdengar jelas ke seluruh penjuru taman yang hening. Dengan nada datar dan tegas, manajer itu berkata bahwa ia mohon maaf sebesar-besarnya, namun tidak ada serah terima kunci yang bisa dilakukan hari ini. Firman ternganga, senyumnya membeku di wajah. Ia bertanya dengan bingung apa maksud perkataan itu, bukankah uang muka 500 juta sudah lunas dibayar? Di hadapan puluhan pasang mata yang menatap penasaran, manajer itu menjatuhkan bom pertama. Ia menjelaskan dengan suara lantang bahwa unit rumah yang dimaksud sudah dibatalkan pembeliannya secara sepihak oleh pembeli utama, yaitu Ibu Rihanna, tepat 1 minggu yang lalu. Manajer itu menambahkan bahwa sesuai prosedur, uang muka sebesar 500 juta rupiah tersebut sudah dikembalikan sepenuhnya ke rekening sumber dana, yaitu rekening pribadi Ibu Rihanna. Jadi, secara teknis dan hukum, Firman tidak memiliki hak apapun atas rumah tersebut,
dan unit itu pagi ini sudah terjual kepada orang lain. Hening. Kesunyian yang mencekam menyelimuti pesta itu. Wajah Firman berubah pucat pasi, seputih kapas. Darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Ia merasa lututnya lemas. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu undangan. Mereka saling pandang, menahan tawa, atau menggelengkan kepala melihat drama yang terjadi di depan mata. Lucky yang tadi paling berisik, kini terdiam 1000 bahasa di pojok ruangan, gelas minumannya hampir jatuh dari tangan. Belum sempat Firman mencerna rasa malu yang menghantamnya seperti ombak besar, bencana kedua datang tanpa ampun. Dari arah pintu gerbang taman, terlihat keributan kecil. 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap mengawal 3 orang pria berbadan tegap yang mengenakan pakaian sipil namun memancarkan aura otoritas yang kuat. Salah satu dari mereka adalah kepala bagian HRD kantor tempat Firman bekerja, dan 2 orang lainnya adalah petugas kepolisian. Mereka berjalan cepat membelah kerumunan tamu yang menyingkir dengan ketakutan. Firman melihat kedatangan mereka dengan mata terbelalak. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia tahu apa artinya ini. Kepala HRD naik ke atas panggung, merebut mikrofon dari tangan manajer perumahan yang sudah minggir, dan menatap Firman dengan tatapan jijik. Tanpa basa-basi, di depan semua kolega kantor yang hadir, HRD itu mengumumkan bahwa per hari ini, saudara Firman dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Suara HRD itu menggelegar, menjelaskan alasannya tanpa ditutup-tutupi. Firman didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan sebesar 1 miliar rupiah yang dilakukan secara ilegal melalui manipulasi sistem keuangan. Bukti-bukti digital sudah lengkap, dan perusahaan telah melimpahkan kasus ini ke ranah hukum. Polisi yang mendampingi HRD itu segera melangkah maju, mengeluarkan borgol besi yang berkilap mengerikan di bawah lampu taman. Petugas itu membacakan hak-hak Firman dengan suara tegas, menyatakan bahwa ia ditahan atas tuduhan korupsi dan penggelapan. Firman mencoba mundur, menggelengkan kepalanya panik, mulutnya bergumam tidak jelas menyangkal semua tuduhan itu. Namun, tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Rasa malu yang ia rasakan kini bercampur dengan teror yang amat sangat. Ia melihat wajah teman-temannya yang dulu memujinya kini menatapnya dengan pandangan menghakimi, ada yang memotret kejadian itu, ada yang menutup mulut tak percaya. Pesta kemenangannya telah berubah menjadi panggung eksekusi harga dirinya. Firman mencari-cari sosok Risma di tengah kerumunan, berharap wanita itu akan membelanya, atau setidaknya menenangkan situasi dengan pengaruh ayahnya. Namun, apa yang ia lihat justru semakin menghancurkan hatinya. Kekacauan di pesta itu mencapai puncaknya saat bunyi klik dari borgol, besi terdengar mengunci kedua pergelangan tangan Firman. Suara itu begitu tajam, seolah memutus seluruh harapan masa depan yang sempat ia bangun di kepalanya. Di tengah kerumunan yang panik dan berbisik-bisik, Risma berdiri mematung. Wajah cantiknya yang tadi penuh senyum kemenangan kini berubah menjadi topeng ketakutan yang nyata. Otaknya yang licik bekerja sangat cepat, jauh lebih cepat daripada siapapun di sana. Sebagai seorang penipu ulung yang sudah berpengalaman melarikan diri dari berbagai jeratan masalah, Risma tahu persis tanda-tanda kapal yang akan karam. Melihat Firman diborgol dan mendengar kata, penggelapan dana, serta pembatalan rumah, Risma sadar dalam hitungan detik bahwa permainannya di sini sudah tamat. Firman bukan lagi tambang emas baginya. Firman sekarang adalah bangkai busuk yang akan menyeret siapa saja di dekatnya ikut tenggelam ke dalam masalah hukum. Risma tahu ia harus segera menghilang sebelum polisi menyadari keterlibatannya, atau sebelum Lucky menyadari bahwa uang investasi itu ada di rekeningnya. Risma mulai melangkah mundur perlahan, berusaha menyatu dengan bayang-bayang pepohonan di pinggir taman. Ia menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan lampu. Namun, gerakan mundurnya tertangkap oleh sudut mata Firman yang sedang diseret turun dari panggung oleh polisi. Dalam kepanikan yang luar biasa, Firman berteriak memanggil nama Risma. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Ia memohon kepada Risma untuk melakukan sesuatu. Ia berteriak meminta Risma menelepon ayahnya, sang pemilik tambang batubara yang konon memiliki koneksi kuat dengan pejabat dan aparat. Firman, dalam kenaifannya yang menyedihkan, masih percaya bahwa Risma adalah penyelamatnya. Ia berteriak bahwa ini semua pasti salah paham, dan uang 1 miliar itu akan segera diganti begitu profit investasi cair. Teriakan Firman membuat beberapa polisi menoleh ke arah Risma. Risma mengumpat dalam hati. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Jika ia lari sekarang tanpa bicara, polisi mungkin akan langsung mengejarnya karena curiga. Risma memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, sebuah adegan perpisahan yang kejam untuk memutus tali hubungan sekaligus mengalihkan perhatian. Ia berhenti mundur, menegakkan tubuhnya, dan memasang wajah angkuh yang dingin.
Ia berjalan mendekati Firman yang sedang meronta di pegangan polisi. Jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Firman menatap Risma dengan mata basah, penuh harap. Ia berkata dengan suara bergetar, memanggil Risma dengan sebutan sayang, memintanya untuk segera menghubungi pengacara keluarga besarnya. Risma menatap Firman dari atas ke bawah dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. Perlahan, senyum sinis terukir di bibir merahnya. Risma tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. Dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh polisi dan orang-orang di sekitarnya, Risma bertanya balik kepada Firman. Bertanya siapa, papi, yang dimaksud Firman. Risma berkata dengan nada mengejek bahwa ia tidak punya ayah pemilik tambang. Ia mengaku dengan lantang bahwa ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu, dan hanyalah seorang buruh tani. Pengakuan itu menghantam Firman lebih keras daripada pukulan fisik. Risma melanjutkan kalimatnya dengan kejam, mengatakan bahwa ia hanyalah seorang janda yang sedang mencari uang untuk hidup. Ia berkata bahwa ia mengira Firman adalah laki-laki kaya raya yang bisa ia manfaatkan, tapi ternyata Firman hanyalah benalu miskin yang hidup dari ketiak istrinya. Risma meludahi tanah tepat di depan sepatu Firman sebagai tanda penghinaan terakhir. Ia berkata bahwa uang 1 miliar dan uang gadai rumah itu adalah bayaran atas waktu yang sudah ia buang untuk meladeni kebodohan Firman. Sebelum Firman sempat merespon, Risma berbalik badan dengan cepat. Ia berteriak kepada kerumunan, berpura-pura menjadi korban, mengatakan bahwa ia juga ditipu oleh Firman yang mengaku bujangan kaya. Dengan akting yang meyakinkan itu, ia berhasil membuat polisi ragu sejenak untuk menahannya. Memanfaatkan momen keraguan itu, Risma menyelinap keluar gerbang, melompat ke dalam taksi yang kebetulan lewat, dan menghilang di telan kegelapan malam, membawa serta uang miliaran rupiah hasil kejahatannya. Firman meraung seperti binatang yang terluka. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hancurnya ilusi yang selama ini ia puja. Ia baru sadar sepenuhnya bahwa ia telah menyerahkan segalanya. Karirnya, rumah tangga, rumah ibunya, demi seorang wanita yang bahkan tidak tahu siapa nama ayahnya sendiri. Firman diseret masuk ke dalam mobil polisi dengan jiwa yang sudah mati. Sementara itu, di pojok pesta yang sudah bubar, Lucky gemetar hebat. Ia baru saja mengecek aplikasi investasi yang diberikan Risma di ponselnya. Aplikasi itu tidak bisa dibuka, tertulis server not found. Ia mencoba menelepon nomor Risma, namun operator menjawab bahwa nomor itu sudah tidak terdaftar. Lucky lemas, jatuh terduduk di rumput. Uang tabungan seumur hidupnya yang ia kumpulkan susah payah, ditambah uang pinjaman dari rentenir yang ia ambil demi ikut investasi ini, semuanya lenyap tanpa bekas. Lucky menjambak rambutnya sendiri, berteriak frustrasi memanggil nama Firman dan Risma bergantian, menyadari bahwa keserakahannya telah membawanya ke jurang kehancuran. Bencana tidak berhenti di situ. Di tempat lain yang jauh dari hingar-bingar pesta, di sebuah kampung yang sepi, sebuah mobil operasional bank berhenti di depan rumah Ibu Widi. Jam dinding di ruang tamu Ibu Widi menunjukkan pukul 9 malam. Ibu Widi sedang menonton televisi sambil membelai selendang palsu pemberian Risma, membayangkan sebentar lagi ia akan pindah ke rumah mewah bersama anak dan menantu barunya. Ketukan keras di pintu membuyarkan lamunannya. Ketika Ibu Widi membuka pintu, ia mendapati 3 orang petugas bank dengan wajah serius dan seragam rapi. Mereka menanyakan keberadaan Firman. Ibu Widi dengan bangga menjawab bahwa anaknya sedang mengadakan pesta syukuran rumah baru. Petugas bank itu saling pandang, lalu salah satu dari mereka menyerahkan sebuah surat pemberitahuan penyitaan. Petugas itu menjelaskan dengan sopan namun tegas bahwa rumah yang ditempati Ibu Widi ini telah dijadikan jaminan utang oleh saudara Firman dengan tenor jangka pendek dan bunga tinggi kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank, dan pembayaran angsuran pertama sudah gagal bayar karena nomor kontak debitur tidak bisa dihubungi dan terindikasi ada masalah hukum. Petugas itu mengatakan bahwa sesuai perjanjian yang ditandatangani Firman, jika terjadi gagal bayar dan wan prestasi dalam investasi berisiko tinggi yang diambilnya, maka aset jaminan akan langsung dieksekusi atau disita. Ibu Widi tidak mengerti istilah-istilah perbankan yang rumit itu. Yang ia mengerti hanyalah kata, disita. Ia berteriak histeris, mengatakan bahwa sertifikat rumahnya ada di lemari, aman tersimpan. Ia lari ke kamar, mengobrak-abrik lemari pakaiannya, mencari map hijau kesayangannya. Namun, map itu kosong. Sertifikat itu tidak ada. Lutut Ibu Widi lemas, pandangannya gelap. Ia jatuh pingsan di lantai kamar yang dingin, sementara di luar rumah, petugas mulai memasang stiker besar berwarna merah di kaca jendela depan bertuliskan, dalam pengawasan bank, aset disita. Malam itu, 2 wanita yang dicintai Firman mengalami nasib yang bertolak belakang. Riana tidur dengan tenang dalam lindungan doa, sementara Ibu Widi jatuh ke dalam mimpi buruk yang menjadi kenyataan karena ulah anak kandungnya sendiri. 1 minggu telah berlalu sejak malam pesta yang penuh kekacauan itu.
Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana di luar villa pribadi milik Riana terasa begitu hening dan damai, hanya terdengar suara jangkrik dan desau angin malam yang menelusup di sela-sela pepohonan pinus. Di dalam kamarnya yang hangat dan nyaman, Riana baru saja menyelesaikan rakaat terakhir sholat tahajudnya. Ia duduk bersimpuh di atas sajadah tebal berwarna merah marun, memutar butir-butir tasbih di tangannya dengan gerakan perlahan. Wajahnya yang basah oleh air wudhu tampak bercahaya dalam kesunyian malam, memancarkan ketenangan batin yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama bertahun-tahun menikah dengan Firman, jam-jam seperti ini biasanya ia habiskan dengan gelisah, menunggu suaminya pulang dalam keadaan mabuk atau sekadar melamun memikirkan hinaan ibu mertuanya. Namun malam ini berbeda. Beban berat di pundaknya telah terangkat. Riana merasa dekat sekali dengan Sang Pencipta, menyerahkan segala urusan duniawi yang sempat melukai hatinya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan untuk terus melangkah maju dan melupakan masa lalu yang kelam. Ketenangan malam itu tiba-tiba terusik oleh getaran panjang dari sebuah ponsel tua yang tergeletak di meja nakas. Itu bukan ponsel utama Riana yang biasa ia gunakan untuk urusan bisnis, melainkan sebuah ponsel darurat dengan nomor lama yang sengaja ia biarkan aktif hanya untuk satu alasan. Riana membuka matanya perlahan, menghela napas panjang seolah sudah menduga momen ini akan datang. Ia tidak langsung mengangkatnya. Ia membiarkan ponsel itu bergetar beberapa saat, memecah keheningan kamar dengan suaranya yang mendengung di atas permukaan kayu. Di layar ponsel yang menyala redup, tertera nama penelepon, Ibu Widi. Riana meraih ponsel itu dengan tenang, tidak ada lagi rasa takut atau hormat yang berlebihan seperti dulu. Ia menggeser tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Detik berikutnya, suara tangisan histeris yang menyayat hati langsung memenuhi gendang telinganya, merusak kedamaian malam yang baru saja ia bangun. Suara di seberang sana terdengar parau dan putus asa, bercampur dengan suara angin kencang dan bising kendaraan yang lewat sesekali. Ibu Widi sedang menangis meraung-raung, memanggil nama Riana berulang kali seperti orang yang sedang tenggelam dan mencari pegangan. Ibu Widi berteriak mengatakan bahwa ia sedang berada di pos ronda sebuah masjid, karena diusir oleh satpam perumahan. Ia bercerita dengan napas tersengal-sengal, bahwa rumahnya benar-benar telah disita oleh pihak bank 2 hari yang lalu. Semua barang-barangnya dikeluarkan paksa ke halaman, dan ia tidak diperbolehkan membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. Ibu Widi mengeluh kelaparan dan kedinginan, mengatakan bahwa ia sudah 2 hari tidak makan nasi dan hanya minum air keran masjid. Ia meratap tentang nasibnya yang malang, tentang bagaimana ia yang dulu dihormati tetangga kini menjadi gelandangan yang dipandang hina. Tidak ada lagi kesombongan dalam suaranya, yang tersisa hanyalah ketakutan murni seorang wanita tua yang kehilangan tempat bernaung. Belum sempat Riana merespons, terdengar suara keributan di seberang sana, seolah ponsel itu direbut paksa. Kini suara Lucky yang terdengar. Suara laki-laki itu tidak kalah paniknya, bahkan terdengar lebih menyedihkan. Lucky memohon-mohon kepada Riana agar mau membantunya. Ia menceritakan bahwa sejak Risma kabur membawa uang investasi bodong itu, para rentenir yang meminjamkan modal kepadanya mulai memburunya siang malam. Lucky mengaku sedang bersembunyi di gorong-gorong jembatan, karena takut dibunuh jika ketahuan. Ia menangis seperti anak kecil, mengatakan bahwa semua tabungannya ludes, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makan atau kabur keluar kota. Lucky juga memberitahukan kondisi Firman yang mengenaskan. Ia mendapat kabar dari kenalannya bahwa Firman babak belur di dalam sel tahanan, karena dipukuli oleh tahanan lain yang merasa terganggu dengan rengekan Firman setiap malam. Firman sakit demam tinggi dan terus mengigau memanggil nama Riana. Riana mendengarkan semua laporan tragedi itu dengan ekspresi datar. Tidak ada setitik pun rasa iba yang muncul di hatinya. Ia teringat kembali pada hinaan-hinaan mereka di meja makan, pada tawa mereka saat merendahkan penampilannya, dan pada keserakahan mereka yang ingin menguasai hartanya. Riana sadar bahwa penderitaan yang mereka alami saat ini bukanlah ujian, melainkan hasil tuaian dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri. Ketika Lucky akhirnya diam karena kehabisan napas dan Ibu Widi kembali mengambil alih telepon sambil memohon transferan uang, Riana akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar lembut, sangat sopan, namun memiliki ketajaman yang mampu mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Riana bertanya dengan nada heran yang dibuat-buat, mengingatkan Ibu Widi pada percakapan mereka minggu lalu. Ia bertanya bukankah Ibu Widi sendiri yang mengatakan bahwa Risma adalah menantu idaman yang jauh lebih istimewa, lebih kaya, dan lebih pantas mengurus Ibu Widi dibandingkan dirinya. Riana melanjutkan kalimatnya dengan tenang. Ia menyarankan Ibu Widi untuk meminta tolong kepada Risma saja, sang putri tambang, yang sangat dipuja-puja itu. Ia berkata bahwa tidak pantas rasanya jika seorang mantan menantu yang dianggap kampungan dan memalukan ini harus ikut campur urusan keluarga orang kaya.
Kata-kata Riana menampar Ibu Widi lebih keras daripada angin malam yang menusuk tulang. Di seberang telepon, Ibu Widi hanya bisa menangis semakin keras, menyadari kebodohannya yang fatal. Riana tidak memberikan celah sedikitpun bagi mereka untuk membela diri. Ia menutup pembicaraan itu dengan kalimat singkat yang tegas. Ia berkata bahwa saat ini adalah waktu yang sangat sakral baginya untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, jadi ia mohon agar Ibu Widi tidak mengganggu waktu zikirnya lagi dengan urusan duniawi yang tidak penting. Tanpa menunggu jawaban, Riana mematikan sambungan telepon. Ia mematikan daya ponsel itu, meletakkannya kembali ke dalam laci, dan menguncinya. Riana kembali mengangkat kedua tangannya, melanjutkan doanya yang sempat terputus, membiarkan mereka yang di luar sana belajar bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka sendiri. Bau apek yang menyengat hidung langsung menyambut Riana begitu ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam koridor ruang kunjungan di kantor kepolisian resor kota. Udara di sana terasa lembab, bercampur dengan aroma keringat, disinfektan murah, dan keputusasaan yang mengambang di udara. Riana berjalan dengan langkah anggun namun pasti. Hari ini ia mengenakan setelan blazer panjang berwarna abu-abu muda yang dipadukan dengan hijab satin berwarna senada. Penampilannya terlihat sangat berkelas. Kontras sekali dengan lingkungan sekitarnya yang suram dan dinding-dinding kusam yang catnya mulai mengelupas. Di sampingnya, berjalan seorang pria parubaya berjas rapi yang membawa tas kerja kulit tebal, pengacara kepercayaan keluarga besar Riana yang sengaja ia bawa untuk mendampingi pertemuan ini. Para petugas polisi yang berjaga di koridor mengangguk hormat saat Riana lewat. Mereka sudah diberitahu oleh atasan bahwa wanita ini adalah tamu penting, salah satu pemilik saham terbesar dari perusahaan yang melaporkan kasus penggelapan dana yang sedang mereka tangani. Mereka berhenti di depan sebuah meja besi panjang yang dibatasi oleh kaca tebal berlubang-lubang kecil. Beberapa saat kemudian, pintu besi di sisi lain ruangan terbuka dengan suara berderit menyakitkan. 2 orang petugas menggiring seorang tahanan masuk. Riana nyaris tidak mengenali sosok itu. Pria yang duduk di kursi seberang sana terlihat sangat jauh berbeda dengan Firman yang ia kenal seminggu lalu. Firman yang dulu selalu tampil klimis, wangi, dan sombong, kini terlihat seperti kerangka hidup. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, dan rambutnya yang dulu tertata rapi kini gundul tak beraturan. Ada lebam biru yang mulai menguning di sudut bibirnya, dan ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang terlihat kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Bau tidak sedap menguar dari tubuh Firman, bau orang yang sudah berhari-hari tidak mandi dengan layak. Ketika Firman mengangkat wajahnya dan melihat Riana duduk di sana, matanya seketika berkaca-kaca. Harapan seolah menyala kembali di matanya yang redup. Tanpa mempedulikan harga dirinya lagi, Firman langsung menjatuhkan tubuhnya ke depan, mencoba meraih tangan Riana lewat celah kaca, namun terhalang. Ia mulai menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi pipi yang kotor. Firman meracau, memohon ampun dengan suara serak. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ia telah diguna-guna oleh Risma, dan bahwa ia sangat menyesal telah menyakiti hati Riana. Ia memuji-muji Riana sebagai istri terbaik, wanita paling suci, dan satu-satunya cinta sejatinya. Firman memohon agar Riana mau mencabut laporan polisi dari perusahaan. Ia berjanji akan bekerja sekeras apapun, menjadi budak Riana seumur hidup, asalkan ia bisa keluar dari neraka ini. Ia menceritakan betapa mengerikannya kehidupan di dalam sel, bagaimana ia dipukuli, bagaimana makanannya tidak layak, dan bagaimana ia merindukan masakan Riana yang dulu selalu ia hina. Setiap kata yang keluar dari mulut Firman adalah manifestasi dari penyesalan yang terlambat, penyesalan yang muncul hanya karena ia sedang menderita, bukan karena ia benar-benar sadar akan kesalahannya. Riana menatap drama itu dengan tatapan sedingin es. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, datar seperti permukaan danau yang beku. Ia membiarkan Firman menumpahkan semua air matanya sampai pria itu lelah sendiri. Setelah tangisan Firman mereda menjadi isak tangis pelan, Riana memberi isyarat kepada pengacaranya. Pengacara itu membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map berwarna biru, dan meletakkannya di atas meja di hadapan Riana. Riana meletakkan telapak tangannya di atas map itu, lalu menatap lurus ke dalam mata Firman. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Riana mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa ia datang ke sini bukan sebagai istri yang akan membebaskan suaminya, melainkan sebagai perwakilan pemegang saham mayoritas perusahaan tempat Firman bekerja dulu. Kalimat itu membuat Firman terbelalak kaget. Riana mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Ia memberitahu Firman bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah salah satu anak perusahaan milik keluarga besar Riana. Selama ini Rianalah yang meminta direksi untuk menerima Firman bekerja dan memberikan promosi jabatan, semata-mata agar Firman memiliki rasa percaya diri sebagai kepala keluarga. Firman ternganga, mulutnya terbuka lebar tak percaya. Riana melanjutkan penjelasannya dengan kejam.
Ia berkata bahwa ia sudah tahu sejak detik pertama Firman memindahkan uang perusahaan ke rekening Risma. Sistem audit perusahaan langsung melapor padanya saat itu juga. Namun, Riana sengaja tidak menghentikannya. Ia membiarkan Firman melakukan kejahatan itu, membiarkan Firman masuk ke dalam perangkap keserakahannya sendiri, karena Riana butuh bukti yang kuat untuk memenjarakan Firman sekaligus menceraikannya tanpa ada tuntutan harta gono gini. Riana menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mencabut laporan itu. Profesionalitas harus ditegakkan, dan pencuri harus dihukum, tidak peduli siapa dia. Firman menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ia baru sadar bahwa istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, adalah seorang wanita cerdas yang memegang kendali penuh atas hidupnya tanpa ia sadari. Sebagai pukulan terakhir, Riana menyinggung soal Risma. Ia melihat Firman masih berharap Risma akan kembali, atau setidaknya berharap Risma juga menderita. Riana tersenyum tipis, kali ini senyum yang mengerikan bagi Firman. Ia memberitahu Firman bahwa Risma sudah tertangkap pagi ini di bandara saat hendak kabur ke Singapura. Dan orang yang memberikan informasi keberadaan Risma kepada polisi adalah detektif sewaan Riana. Riana sudah memantau gerak-gerik Risma sejak wanita itu pertama kali mendekati Firman. Riana menyodorkan map biru itu melalui celah bawah kaca. Itu adalah surat gugatan cerai. Riana berkata bahwa tanda tangan Firman di surat itu hanyalah formalitas. Karena dengan vonis penjara yang akan diterima Firman nanti, hakim pasti akan mengabulkan perceraian mereka secara fair stake. Riana berdiri dari kursinya, merapikan blazernya yang sedikit kusut. Ia menatap Firman untuk terakhir kalinya, tatapan perpisahan yang abadi. Ia berkata selamat menikmati, keistimewaan, hidup di dalam penjara, keistimewaan yang dulu Firman cari-cari dengan cara yang salah. Riana berbalik badan dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Firman yang meraung memanggil namanya, sendirian, terpuruk di lantai yang dingin, ditemani bayang-bayang penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Suasana di ruang sidang pengadilan negeri hari itu terasa begitu mencekam, seolah udara di dalamnya dipadati oleh ketegangan yang siap meledak kapan saja. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan kacamata tebal, mengetukkan palunya 3 kali dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan, menandakan bahwa keputusan final telah diambil. Firman duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk dalam, bahunya merosot seolah tidak lagi memiliki tulang penyangga. Di sampingnya, duduk Risma yang terlihat berantakan, jauh berbeda dari sosok wanita glamor yang dulu memikat hati Firman. Rambut Risma kusut masai, wajahnya pucat tanpa riasan, dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Hakim membacakan vonis dengan suara lantang dan tanpa keraguan. Firman dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar serta pemalsuan dokumen. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan masa kurungan tambahan. Sementara itu, Risma menerima hukuman yang jauh lebih berat. Karena rekam jejaknya sebagai residivis penipuan lintas provinsi dan otak dari skema investasi bodong yang merugikan banyak pihak, hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepadanya. Mendengar angka 7 tahun disebut, Risma menjerit histeris. Ia meronta-ronta saat petugas kejaksaan hendak membawanya keluar, berteriak memaki hakim dan jaksa, bahkan menyalahkan Firman yang dianggapnya bodoh karena menyeretnya ke pengadilan ini. Namun, teriakan Risma tidak berarti apa-apa. Petugas menyeretnya paksa menuju mobil tahanan. Di sisi lain, Firman hanya diam membisu. Ia menerima nasibnya dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sudah lama mati sebelum palu hakim diketuk. Ia digiring ke sel tahanan sementara sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Di sanalah, realita kehidupan penjara yang sesungguhnya dimulai. Risma ditempatkan di blok wanita yang terkenal keras. Baru saja ia melangkah masuk ke dalam sel yang sempit dan pengap itu, aura permusuhan langsung menyambutnya. Sel itu dihuni oleh 10 orang narapidana wanita dengan berbagai kasus kejahatan. Pemimpin sel tersebut, seorang wanita bertubuh besar dengan tato di lengannya yang akrab dipanggil Kak Yanti, menatap Risma dengan tatapan menilai yang mengerikan. Risma mencoba bersikap angkuh, kebiasaan lamanya sebagai penipu sosialita masih terbawa. Ia menolak tidur di dekat toilet yang bau, dan meminta kasur yang lebih empuk. Sikap sombong itu adalah kesalahan fatal. Kak Yanti tidak banyak bicara, ia hanya memberi kode kepada anak buahnya. Malam itu juga, Risma mendapatkan pelajaran pertamanya tentang hierarki penjara. Ia dipaksa memijat kaki Kak Yanti semalaman suntuk tanpa boleh berhenti. Jika pijatannya melemah, sebuah tamparan keras akan mendarat di pipinya. Keesokan harinya, tugas Risma bertambah. Ia dijadikan pembantu umum di dalam sel. Risma yang dulu selalu membanggakan tangan halusnya yang terawat,
kini harus menyikat lantai toilet penjara yang kotor menggunakan sikat gigi bekas sampai bersih mengkilap. Kuku-kukunya yang dulu dihiasi cat mahal kini patah dan menghitam. Wajahnya yang dulu glowing berkat perawatan klinik kecantikan, kini mulai berjerawat dan kusam karena stres serta makanan penjara yang ala kadarnya. Setiap kali Risma mencoba melawan atau mengeluh, jatah makanannya akan dirampas oleh narapidana lain, memaksanya menahan lapar atau memakan sisa-sisa nasi yang sudah keras. Keangkuhan Risma dihancurkan perlahan-lahan, hari demi hari, hingga yang tersisa hanyalah seorang wanita ketakutan yang akan melakukan apa saja demi sepotong roti. Sementara itu, Karma juga bekerja dengan cara yang sangat menyakitkan bagi Ibu Widi. Setelah diusir dari rumahnya yang disita bank, Ibu Widi tidak punya tempat tujuan. Lucky, yang dulu sering menjilatnya, kini menghilang di telan bumi karena dikejar-kejar penagih utang yang ganas. Lucky hidup menggelandang, berpindah dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan lain, hidup dalam ketakutan setiap kali mendengar suara motor berhenti. Tanpa ada yang menolong, Ibu Widi terpaksa menyewa sebuah peta kamar sempit di daerah kumuh dekat pasar induk. Ukuran kamarnya hanya cukup untuk menaruh kasur busa tipis yang sudah kempes. Tidak ada AC, tidak ada kulkas, hanya ada kipas angin tua yang berbunyi berisik. Uang simpanannya sudah habis untuk makan di minggu-minggu awal. Demi menyambung hidup, wanita yang dulu sangat menjaga gengsi dan melarang Riana bekerja ini, kini harus membanting tulang di usianya yang sudah senja. Setiap jam 2 pagi, saat orang lain masih terlelap dalam selimut hangat, Ibu Widi harus bangun dan berjalan kaki menuju pasar. Ia bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung nasi yang ramai. Tangannya yang dulu dihiasi gelang-gelang emas kini keriput, kasar, dan sering lecet terkena sabun cuci yang keras serta air kotor. Punggungnya sering terasa sakit luar biasa, karena harus membungkuk berjam-jam mencuci tumpukan piring kotor bekas orang makan. Bayarannya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli makan 2 kali sehari dan membayar sewa kamar. Suatu pagi, saat sedang berjongkok mencuci piring di belakang warung yang menghadap ke jalan raya, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap melintas pelan karena macet. Kaca jendela belakang mobil itu sedikit terbuka. Jantung Ibu Widi seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di dalamnya. Itu Riana. Mantan menantunya itu terlihat sangat cantik dan segar. Riana sedang berbicara di telepon, wajahnya tersenyum tenang, memancarkan aura kedamaian dan kemewahan yang tidak dibuat-buat. Di samping Riana, duduk seorang pria yang terlihat gagah dan sopan, mungkin rekan bisnis atau seseorang yang spesial. Mobil itu hanya melintas beberapa detik, namun dampaknya bagi Ibu Widi berlangsung selamanya. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina Riana di meja makan, menyebutnya tidak selevel, kumel, dan memalukan. Kini, kenyataan menamparnya balik dengan sangat keras. Riana adalah berlian yang ia buang ke tempat sampah, dan Risma adalah bangkai busuk yang ia pungut dan ia puja sebagai permata. Ibu Widi menunduk, air matanya menetes jatuh ke dalam ember cucian yang berbusa kotor. Ia menangis sesenggukan, bukan hanya karena nasibnya yang buruk, tapi karena rasa penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan. Ia sadar, tidak ada gunanya menangis sekarang. Pintu maaf sudah tertutup, dan ia harus menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, dan kali ini, Karma menagih bayarannya secara tunai, lunas tanpa sisa. 5 tahun kemudian, pintu gerbang besi lembaga pemasyarakatan itu terbuka dengan suara derit yang berat dan menyayat telinga. Matahari pagi yang terik langsung menyengat kulit, seolah menyambut kebebasan seorang pria yang baru saja melangkah keluar dari balik tembok tinggi tersebut. Pria itu adalah Firman. Namun, sosoknya kini nyaris tak dikenali. 5 tahun di dalam penjara telah menggerogoti fisiknya habis-habisan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam terbakar matahari karena sering dihukum kerja paksa di ladang penjara, dan rambutnya yang dulu hitam tebal kini sudah memutih dan menipis di sana-sini. Giginya ada yang tanggal, dan jalannya sedikit pincang akibat perkelahian dengan sesama narapidana di tahun pertamanya. Ia menjinjing sebuah kantong plastik hitam berisi satu-satunya harta benda yang ia miliki, sepotong baju ganti yang sudah lusuh dan sikat gigi bekas. Firman berdiri di pinggir jalan raya, memicingkan mata melihat kendaraan yang berlalu lalang. Tidak ada yang menjemputnya. Tidak ada Ibu Widi, tidak ada Lucky, apalagi Risma yang masih harus mendekam 2 tahun lagi di penjara wanita. Firman benar-benar sendirian di dunia yang sudah berubah ini. Dengan langkah gontai, Firman mulai berjalan menyusuri trotoar kota. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk naik angkutan umum. Perutnya berbunyi, perih minta diisi, tapi ia harus menahannya. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti insting untuk menuju pusat kota, tempat di mana dulu ia pernah merasa menjadi raja. Kota itu telah banyak berubah. Gedung-gedung bertingkat baru bermunculan, jalanan semakin padat,
dan orang-orang terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Firman merasa asing, seolah ia adalah hantu dari masa lalu yang tersesat di masa depan. Saat melewati sebuah perempatan jalan besar di kawasan bisnis elit, langkah Firman terhenti. Matanya terpaku pada sebuah layar videotron raksasa yang menempel di dinding gedung pencakar langit yang megah. Layar itu sedang menayangkan profil tokoh inspiratif bulan ini. Di layar raksasa itu, wajah yang sangat ia kenal terpampang jelas dengan resolusi tinggi. Rihanna. Namun, itu bukan Rihanna yang ia ceraikan 5 tahun lalu. Rihanna di layar itu terlihat jauh lebih berwibawa, anggun, dan memancarkan karisma yang kuat. Ia mengenakan busana muslimah modern yang elegan, berdiri di depan sebuah podium dengan latar belakang logo perusahaan multinasional. Tulisan besar di bawah wajahnya berbunyi, Rihanna Darmawan, Muslimah Entrepreneur of the Year Philanthropist. Narator berita menyebutkan bahwa Rihanna baru saja meresmikan yayasan pendidikan gratis untuk anak yatim piatu dan sedang mengembangkan bisnis properti syariah terbesar di negara ini. Hati Firman mencelos. Rasa sesak menghimpit dadanya. Ia melihat mantan istrinya itu terbang begitu tinggi, menembus langit kesuksesan yang dulu hanya bisa Firman impikan dalam tidurnya. Rasa penasaran dan kerinduan yang aneh mendorong Firman untuk mencari tahu di mana acara itu berlangsung. Dari teks berjalan di videotron, ia tahu bahwa Rihanna sedang mengadakan acara peluncuran buku biografinya di sebuah hotel bintang 5 yang letaknya tidak jauh dari sana. Dengan sisa tenaganya, Firman berjalan menyeret kakinya menuju hotel tersebut. Sesampainya di sana, kemewahan hotel itu membuat Firman merasa semakin kerdil. Mobil-mobil mewah berderet di lobi, tamu-tamu undangan berpakaian mahal keluar masuk dengan wajah ceria. Firman mencoba mendekat ke arah pintu masuk lobi, berharap bisa melihat Rihanna sekilas saja. Atau mungkin, dalam hayalan liarnya, Rihanna akan melihatnya dan merasa iba lalu memberinya sedikit uang. Namun, belum sempat kakinya menginjak karpet merah di depan pintu, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung menghadang jalannya. Petugas itu menatap Firman dengan tatapan curiga dan jijik. Mereka mengira Firman adalah pengemis atau gelandangan yang hendak mengganggu kenyamanan tamu. Petugas itu membentak Firman, menyuruhnya pergi menjauh dari area hotel. Firman mencoba menjelaskan bahwa ia mengenal bintang utama acara tersebut, bahwa ia adalah mantan suaminya. Namun, pengakuan itu justru membuat para petugas keamanan tertawa terbahak-bahak. Mereka mendorong Firman hingga terjatuh ke aspal panas. Saat Firman sedang berusaha bangun sambil menahan sakit di sikunya, pintu kaca lobi hotel terbuka lebar. Suasana mendadak hening penuh kekaguman. Rihanna keluar dari sana, dikawal oleh beberapa asisten. Ia tampak bersinar, mengenakan gaun panjang berwarna pastel yang indah. Tapi Rihanna tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang pria yang gagah, berwajah tampan dengan sorot mata yang teduh dan cerdas. Pria itu menggandeng tangan Rihanna dengan lembut namun protektif. Di tangan pria itu, seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 3 tahun digendong dengan penuh kasih sayang. Itu adalah keluarga baru Rihanna. Suami barunya adalah seorang dokter spesialis bedah syaraf yang terkenal dermawan dan saleh, sosok yang jauh lebih segalanya dibandingkan Firman. Mereka tertawa bahagia, sebuah tawa lepas yang menunjukkan bahwa hidup mereka penuh dengan cinta dan keberkahan. Firman terpaku. Ia berdiri kaku di pinggir jalan, hanya berjarak beberapa meter dari mobil Alphard putih yang sudah menunggu Rihanna. Saat Rihanna hendak masuk ke dalam mobil, pandangannya tidak sengaja menyapu ke arah tempat Firman berdiri. Waktu seolah berhenti berputar bagi Firman. Jantungnya berdegup kencang. Ia berharap Rihanna akan menunjukkan emosi, marah, benci, sedih, atau apapun itu yang menandakan bahwa Firman masih memiliki arti dalam hidupnya. Namun, yang terjadi justru hal yang paling menyakitkan dari segalanya. Rihanna menatap Firman, mengenali wajah lusuh itu, namun ekspresinya sama sekali tidak berubah. Tidak ada kejutan, tidak ada kebencian, tidak ada air mata. Tatapan Rihanna kosong dan datar, seolah ia sedang melihat tiang listrik atau tong sampah di pinggir jalan. Sebuah tatapan ketidakpedulian yang total. Bagi Rihanna, Firman hanyalah masa lalu yang sudah selesai, sebuah bab buku yang sudah lama ia tutup dan ia bakar abunya. Rihanna mengalihkan pandangannya dengan santai, kembali tersenyum pada suaminya, dan masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Pintu mobil tertutup rapat, meredam suara dunia luar. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan lobi hotel, meninggalkan debu dan asap tipis yang menerpa wajah Firman. Di saat itulah Firman merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Jika Rihanna marah, itu berarti Rihanna masih peduli. Tapi ketidakpedulian Rihanna adalah hukuman mati bagi ego Firman. Ia menyadari bahwa dirinya sudah tidak dianggap ada. Ia telah menjadi debu yang tak terlihat. Firman jatuh terduduk di trotoar,
menatap nanar ke arah mobil yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan. Air mata menetes dari matanya yang cekung, tapi kali ini tidak ada siapapun yang peduli. Di sekelilingnya, kota terus bergerak maju, orang-orang terus berjalan mengejar mimpi mereka, sementara Firman tertinggal sendirian di masa lalu, memeluk penyesalan yang akan menjadi teman setianya hingga akhir hayat. Ia teringat kata-katanya sendiri 5 tahun lalu, aku bisa dapatkan wanita yang lebih istimewa darimu. Ternyata, ia salah besar. Ia telah membuang satu-satunya wanita istimewa yang pernah mencintainya dengan tulus, dan kini ia harus membayar harganya dengan kesepian abadi. Cerita hidup Firman berakhir di trotoar panas itu, menjadi sebuah peringatan bisu bahwa rasa syukur adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Waktu terus bergulir tanpa belas kasihan, menggilas mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan dan mengangkat derajat mereka yang sabar dalam kebenaran. 2 tahun setelah pertemuan menyakitkan di depan hotel mewah itu, nasib para tokoh antagonis semakin terperosok ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Di sebuah pagi yang kelabu, pintu gerbang penjara wanita kembali terbuka. Risma melangkah keluar setelah menuntaskan masa hukumannya yang panjang dan menyiksa. Namun, tidak ada lagi jejak sosialita palsu pada dirinya. Wajahnya yang dulu ia banggakan kini penuh dengan guratan kasar penuaan dini akibat stres dan kerja paksa. Kulitnya kusam, rambutnya rontok dan beruban, serta giginya menguning. Ia hanya membawa tas kresek berisi baju bekas pemberian sipir penjara. Risma berdiri di pinggir jalan dengan bingung. Ia mencoba menghubungi nomor-nomor lama teman, geng sosialita, nya menggunakan ponsel pinjaman wartel, namun tidak ada satupun yang aktif. Dunia telah melupakannya. Tanpa uang, tanpa keahlian selain menipu, dan dengan catatan kriminal yang melekat seumur hidup, Risma akhirnya terdampar menjadi petugas kebersihan toilet umum di sebuah pasar tradisional yang becek. Ironisnya, setiap hari ia harus membersihkan kotoran orang lain, pekerjaan yang dulu sangat ia hina saat melihat asisten rumah tangganya bekerja. Di sela-sela mengepel lantai yang bau, Risma sering melamun melihat pantulan wajahnya yang hancur di cermin retak, menyadari bahwa kecantikan dan kelicikan yang dulu ia agungkan ternyata tidak ada harganya sama sekali. Sementara itu, di sudut kota yang lain, sebuah kamar kontrakan sempit dan pengap menjadi saksi bisu akhir hidup Ibu Widi. Wanita tua itu jatuh sakit parah karena kelelahan bekerja sebagai buruh cuci dan kurang gizi. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, terbaring lemah di atas kasur tipis yang bau apek. Tidak ada Firman yang mendampinginya, karena Firman sendiri hidup menggelandang tidak tentu arah dan tidak memiliki alat komunikasi. Dalam kesendirian yang mencekam itu, Ibu Widi sering mengigau memanggil nama Riana. Ia merindukan sop santan hangat buatan Riana, merindukan pijatan lembut Riana di kakinya, dan merindukan suara Riana yang mengaji di pagi hari. Namun, semua itu hanyalah bayangan masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Di tangan Ibu Widi, tergenggam erat selendang palsu pemberian Risma yang warnanya sudah luntur dan kainnya brudul. Benda itu menjadi simbol kebodohannya yang paling nyata. Ia menukar berlian asli dengan kaca pecah yang melukai tangannya sendiri. Ibu Widi mengembuskan napas terakhirnya dalam kesepian total, ditemukan oleh tetangga kontrakan 2 hari kemudian karena bau yang menyengat. Ia dimakamkan di pemakaman umum dengan nisan kayu sederhana, tanpa dihadiri oleh anak kebanggaannya maupun menantu idaman yang dulu ia puja-puja. Firman mendengar kabar kematian ibunya dari mulut seorang pemulung tua yang kebetulan lewat di daerah kontrakan itu seminggu setelah pemakaman. Kabar itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Firman berlari terseok-seok menuju makam ibunya dengan kaki pincang dan pakaian compang-camping. Sesampainya di gundukan tanah merah yang masih basah itu, pertahanan Firman runtuh seketika. Ia menangis meraung-raung, memeluk nisan kayu yang dingin. Ia menyadari bahwa keserakahannya tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri, tetapi juga membunuh ibunya secara perlahan. Firman menyesali setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan pada Riana, menyesali setiap rupiah uang haram yang ia berikan pada ibunya, dan menyesali ketamakan yang membuatnya buta. Namun, air mata darah sekalipun tidak akan bisa memutar waktu. Firman kini benar-benar sebatang kara di dunia yang luas ini. Ia melanjutkan hidupnya sebagai manusia yang tidak terlihat, tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan orang lain, dan selalu menundukkan kepala karena malu jika ada yang mengenalinya. Hukuman terberat bagi Firman bukanlah kemiskinan, melainkan ingatan akan masa lalu yang indah bersama Riana yang terus menghantuinya setiap detik, mengingatkannya pada surga yang ia bakar demi neraka yang ia pilih. Di sisi lain kota, di sebuah rumah megah yang asri dan penuh dengan cahaya matahari, Riana sedang duduk di taman belakang menemani putri kecilnya belajar menanam bunga. Wajah Riana tampak begitu damai, seolah tidak pernah tersentuh oleh badai kehidupan. Ia tahu tentang kematian Ibu Widi dan nasib Firman melalui jaringan informasinya, namun ia memilih untuk tidak bereaksi berlebihan.
Ia telah mengirimkan sumbangan anonim untuk biaya pengurusan jenazah mantan ibu mertuanya, sebuah tindakan kemanusiaan terakhir tanpa perlu menampakkan diri. Bagi Riana, memaafkan bukan berarti harus kembali atau melupakan, melainkan melepaskan beban kebencian agar ia bisa terbang lebih tinggi. Suami barunya datang membawakan nampan berisi teh hangat dan kue, lalu mencium kening Riana dengan penuh kasih sayang. Mereka berbincang tentang rencana liburan keluarga dan proyek amal selanjutnya. Tidak ada nama Firman, Risma, atau masa lalu kelam yang disebut dalam percakapan mereka. Nama-nama itu telah terhapus dari kamus kehidupan Riana, digantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang nyata. Cerita ini berakhir dengan sebuah pemandangan kontras yang abadi. Di satu sisi, ada Firman yang duduk termenung di pinggir jalan yang berdebu, menatap kosong ke arah gedung-gedung pencakar langit yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi. Di sisi lain, ada Riana yang tertawa bahagia di dalam kehangatan keluarganya, dikelilingi oleh cinta dan keberkahan. Kisah mereka menjadi sebuah monumen peringatan yang tak tertulis bagi siapa saja yang mengetahuinya, bahwa kesetiaan dan rasa syukur adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini. Ketika seseorang membuang pasangannya yang tulus demi kilau harta dan nafsu sesaat, ia sebenarnya sedang menukar kebahagiaan sejati dengan kehancuran yang mutlak. Riana telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan caci maki atau serangan fisik, melainkan dengan menjadi begitu bahagia, begitu sukses, dan begitu bersinar, hingga keberadaan orang-orang yang dulu menyakitinya menjadi tidak relevan lagi. Langit sore yang indah menutup kisah ini, meninggalkan Firman dalam bayang-bayang penyesalan, dan membiarkan Riana terus melangkah menuju cahaya masa depannya yang gemilang.